Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 223-224, atau episode 249-250, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Menyerang dalam jarak dekat, dengan kecepatan klan Mosa, utusan khusus ini tidak memiliki cara untuk bertahan sama sekali. Tidak, wajah tampan utusan Yu itu berjuang. Secara bersamaan, energi genetik level 9 domainnya dengan kuat menembus melalui seragam abu-abu yang dipakainya. Bila bayangan darah yang sangat cepat dan tajam itu menebas tubuhnya, tapi seragam abu-abu itu sedikit mengguncang dan menyebarkan serangan ke seluruh tubuhnya, meninggalkan bekas garis miring pada seragam itu sebelum dengan cepat generasi. Utusan Yu dengan cepat mundur, butir-butir keringat menetes dari dahinya, saat dia ketakutan. Untungnya aku memiliki baju besi ini dari kuil abadi. Utusan Yu merasa seolah-olah dia baru saja lolos dari kematian itu sendiri ketika dia melihat dengan tak percaya dan takut, pada prajurit lapis baja hitam di langit malam itu. Bagaimana dia bisa secepat itu? Kecepatannya sangat tidak mungkin. Aku bahkan tidak bisa merasakannya. Ucap utusan Yu. Ya, klan Mosa memang cepat. Jika diukur terhadap level ruang absolut, itu telah mencapai perubahan tak berhingga pada tingkat 2. Menurut level itu adalah level tertinggi dalam 10.000 aliran benang. Melepaskannya sepenuhnya dapat menghasilkan 10.000 bayangan di ruang angkasa. Dan tubuh bumi Luo Feng hanya dapat menghasilkan hingga beberapa ratus, itu dikarenakan aliran 100 benang memiliki efek khusus, maka ia biasanya hanya menggunakan 100 saja. Selama pertempuran, lebih banyak bayangan tidak selalu lebih baik. Seperti teleportasi, begitu seseorang mencapai level itu, tidak akan ada terlihat bayangan sama sekali. Dan cahaya busur tingkat 1 ruang absolut level 2, adalah perubahan yang tak terbatas, meskipun sepertinya banyak bayangan terbentuk saat dilepaskan, tujuan sebenarnya adalah akselerasi ledakan instan. Saat ini, akselerasi instan klan Mosa telah mencapai tingkat yang mengerikan. Tingkat lain, dan itu akan menjadi teleportasi. Tentu saja ini adalah langkah tersulit. Orang hanya bisa membayangkan, akselerasi saat ini sudah begitu menakutkan, apalagi utusan Yu ini. Bahkan seorang petinggi sektor, kecepatan maksimalnya mungkin bisa melebihi Mosa Clansman. Namun dibandingkan ledakan sesaat itu masih berada di level bawahnya. Kecuali jika penguasa sektor itu dekat dengan tingkat perubahan yang tak terbatas. Atau dia telah mencapai tingkat pemahaman yang tinggi, dalam hukum angin atau cahaya asal. Menarik, Mosa Luo Feng berdiri di udara memandang utusan Yu yang jauh dan menatap baju besinya yang abu-abu. Itu adalah baju besi genetik. Armor genetik dari alam semesta. Itu adalah baju besi genetik. Untuk benar-benar dapat membubarkan seranganku ke seluruh tubuhnya, dan setelah aku memotongnya, itu segera pulih. Dan dengan bajingan yang menumpahkan energi genetik, itu jelas telah meningkatkan pertahanan armor. Meskipun Luo Feng adalah orang luar, dia secara alami jelas pada properti armor. Dia memiliki armor anggur kontak awan yang bahkan lebih baik daripada armor genetik. Hanya saja, dia tidak berani menggunakannya. Kalau tidak, ia akan diakui sebagai orang luar dan dikeroyok oleh semua orang. Ayah Naka benar, reruntuhan dewa kuno itu benar-benar memiliki barang-barang dari ketika perusahaan virtual semesta berperang melawan benua Sungai Darah, setelah meninggalkan jejaknya. Dan ini seharusnya telah dipelajari oleh yang abadi di benua Sungai Darah, dan mereka menemukan cara membuat baju zirah genetik. Jelas, jumlah produksi mereka masih sangat-sangat rendah. Pikiran Luo Feng memikirkan banyak hal dalam sekejap. Ketika pikiran itu terlintas di benaknya, ia segera maju ke depan dan sekali lagi mencapai wajah utusan Yu yang melarikan diri itu. Terlalu cepat, utusan Yu berkomunikasi dengan mitranya dan berteriak, "Old Mo, cepat dan bantu aku." Dimengerti. Dari kejauhan, utusan Mo dengan cepat terbang. Namun, klan Mosa Luo Feng sudah memulai serangan kedua. Kali ini tidak seperti biasa yang pertama kali.
Dia benar-benar menggerakkan ruang semesta di sekitar bilah, maka ruang di ujung bilah itu bahkan bengkok. Mosa Luofeng menatap dingin pada utusan Yu yang tidak bisa bertahan tepat waktu, dan hanya mengandalkan baju besi genetik untuk bertahan. Bodoh, pikir Luofeng. Seperti pisau dapur yang mengiris ikan, pisau bayangan darah itu sangat tajam kali ini. Itu segera mengiris dada utusan terbuka Yu dan menusuk. Pisau bayangan darah melepaskan energi ke segala arah dan Luofeng segera menemukan inti hidupnya di dalam. Ujung bilah segera menembus inti kehidupan yang ketakutan dan berusaha melarikan diri utusan Yu. Saat itu menyentuhnya, intinya pecah dan utusan Yu menatap dengan mata terbelalak. Matanya dipenuhi dengan rasa takut dan tidak percaya. Dia tidak bisa percaya bahwa pria di hadapannya benar-benar dapat menembus baju besinya, dan membunuhnya, bahkan lebih, sehingga dia benar-benar berani membunuh utusan khusus dari kuil abadi. Bilah milikku ini memiliki perasaan mengiris ruang. Mata Mosa Luofeng berkilau puas. Tubuh bumi bergantung pada persenjataan Nansen, dan tidak dapat melewati tingkat ke-6 jembatan surga. Namun jika klan Mosa yang melakukannya, ia dapat dengan mudah melepaskan 10.000 aliran benang. Bilahnya beresonansi dengan ruang semesta, ini sudah cukup untuk menghasilkan efek pemotong luar angkasa tingkat 5 persenjataan Nansen. Bahkan, kekuatannya lebih kuat. Melewati jembatan surgawi 6, dan bahkan 7 dijamin sepenuhnya akan berhasil. Lagi pula, ini adalah ras pembunuh terkuat di alam semesta. Apa? Utusan Yu yang terbang bersiap untuk membantu temannya mengubah ekspresinya. Bagaimana ini? Bagaimana dia bisa memotong baju besi itu hanya dengan satu pisau? Melarikan diri, utusan Yu bahkan tidak ragu. Bagaimana bisa prajurit lapis baja hitam itu sekuat itu? Di kota yang jauh, bulu murni Tao menyembunyikan diri dan auranya. Sambil mendongak, matanya dipenuhi rasa takut. Utusan yang dia bunuh adalah tingkat domain tertinggi. Bahkan dengan baju zira utusan khusus, dia masih terbunuh hanya dengan satu tebasan. Bulu murni Tao menatap, dia tertangkap, prajurit lapis baja hitam telah menyusul. Benar, utusan mau melarikan diri di malam hari, dan Mosa Luofeng yang baru saja membunuh utusan Yu dan menempatkannya di cincin luar angkasa, dan secara bersamaan meledak ke arah pria yang melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Sebuah suara memasuki telinga utusan Mo. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku seorang utusan khusus dari kuil abadi. Aku seorang utusan khusus dari kuil abadi. Utusan Mo balas berteriak. Utusan kuil yang abadi. Mosa Luofeng terkejut. Ya, aku utusan khusus dari kuil abadi. Kamu, utusan Mo menatap dengan mata terbelalak, karena tebasan mengerikan itu muncul lagi. Ujung bilah yang membengkokkan ruang di sekitarnya, hampir seolah-olah sebelum bilah ini, bahkan ruang pun dapat diiris, segera membunuh utusan Mo dan menghancurkan inti hidupnya. Kembali Mosa Luofeng melambaikan tangannya, dan meletakkan tubuhnya di cincin penyimpanannya. Setelah itu dia melihat ke bawah. Tao bulu murni yang diam-diam menonton adegan ini, ditemukan oleh prajurit lapis baja hitam. Dia segera terkejut dan ketakutan. Bagaimana dia menemukanku? Bagaimana? Bulu murni Tao benar-benar ketakutan. Dia tidak tahu, klan Mosa tidak memiliki energi jiwa atau roh. Karenanya cara merasakan energi dan aura orang lain, berbeda dari bentuk kehidupan daging dan darah. Bentuk daging dan darah yang normal mengandalkan energi roh untuk merasakan hal-hal, menurut seberapa kuat energi itu, mereka akan menentukan lokasi. Namun Mosa adalah anak ruang yang disukai, ia bisa berbaur dengan ruang itu sendiri, persis seperti bagaimana laba-laba bisa merasakan getaran terkecil di dalam jaringnya. Meskipun itu bulu murni Tao adalah penguasa domain yang menyembunyikan energinya, secara teoritis tidak ada yang bisa mendeteksi dia. Namun, Luofeng merasakan riak di ruang angkasa yang telah dibuat Tao ketika ia terbang. Karenanya, dia tahu bahwa target telah menyembunyikan dirinya setelah terbang cepat untuk sementara waktu. Aku tidak punya niat jahat. Bulu murni wajah Tao menjadi pucat. Kamu harus menjadi tetua dari keluarga bulu murni. Mosa Luofeng tersenyum di udara. Sangat disayangkan, tapi aku membutuhkan kristal sungai darah sekarang. Tidak, ekspresi bulu murni Tao berubah. Dia segera menjadi kilat, kecepatannya yang mengejutkan bahkan menyebabkan udara di sekitarnya meledak, konstruksi di sekitarnya runtuh. Mosa Luofeng menggelengkan kepalanya.
Segera menutup jarak 10 km, meninggalkan jejak gambar di belakang dan mengacungkan pisau itu, berkedip sekali lagi. Sama seperti bulu murni Tao yang berusaha bereaksi dengan ketakutan, ia telah menembus tubuhnya dan membunuhnya. Setelah itu ia menempatkan tubuh pure bulu Tao di cincin penyimpanannya dan dengan langkah yang cepat, segera menghilang sejauh 1000 km. Kecepatan tubuhnya di bumi dalam kondisi di dunia dungani darah, bisa menempuh 3000 km dalam 1 detik. Mosa Luo Feng lebih dari 10 kali lebih cepat. Keributan yang terjadi di kota Swallow Mound larut malam, bahkan lebih berisik daripada siang hari bolong. Terutama karena banyak orang terjepit di jalan setapak yang luas di luar rumah pemimpin kota, mata yang tak terhitung jumlahnya menatap rumah besar itu, tempat tentara berdiri mengelilinginya. Apa yang terjadi? Siapa tahu, aku bahkan melihat bola petir yang tinggi dan menakutkan sebelumnya. Aku juga melihatnya. Dengar, istana pemimpin kota yang awalnya tertinggi telah berkurang menjadi sampah. Kami bahkan tidak bisa melihatnya lagi. Sekelompok orang yang bersemangat di kota Swallow Mound sedang berdiskusi. Mereka bahkan tidak tahu, dalam malam itu, 2 utusan khusus dari kuil abadi, pemimpin kota Swallow Mound, dan yang lebih tua dari keluarga bulu murni, semuanya mati. Dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi pejuang tingkat domain di kota Swallow Mound. Mosa Luo Feng merobek-robek udara, dan menembus tingkat awan. Luar biasa, perasaan menyatu dengan ruang semesta ini. Kapan tubuh bumi aku bisa mencapai tingkat seperti itu? Luo Feng kecanduan ini. Perasaan ini, di mana ruang semesta terasa sangat jernih, untuk dapat bergerak melalui ruang semesta berdesir, dan merasakan semua makhluk hidup. Mosa Luo Feng berhenti. Pada saat ini dia sudah dekat dengan 1 juta km jauhnya dari kota gundukan Swallow, dengan hanya sedikit pekerjaan. Tukar kembali. Meskipun dia tidak sanggup melakukannya, menggunakan tubuh Mosa adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan, karena ada banyak penguasa sektor dan pakaian di dunia ini. Saat dia terlalu tinggi dan diperhatikan, semuanya akan berakhir. Lebih baik tetap low profile, dan hanya menggunakan kekuatan tingkat alam semesta aku. Kemudian dia bertukar kembali ke tubuh manusianya. Luo Feng tiba-tiba tersenyum, saatnya untuk melihat apa yang utusan dari kuil abadi itu dan bahkan bulu pure Tao miliki pada mereka, kejutan apa yang bisa mereka berikan padaku. Setelah menukar tubuhnya, dia mulai melihat melalui 4 tubuh di cincin ruangnya. Bulu murni Tao, Rock Wind Xiong, keduanya memiliki status tertinggi di kota Swallow Mound. Luo Feng secara terpisah mengeluarkan kedua benda luar angkasa ini dan memeriksanya dengan cermat. Tidak seperti Rock Wind Zhan yang sengaja menyembunyikannya, Pure Feather Tao dan item penyimpanan Rock Wind Xiong keduanya memiliki kristal sungai darah. Dia sebenarnya telah memeriksa Rock Wind Xiong sebelumnya. Luo Feng membalik tangannya dan di sana tergeletak kristal merah darah segitiga, kecantikan itu memesona, itu adalah kristal sungai darah. Aku punya 3 dari mereka sekaligus. Luo Feng tersenyum. Jika aku berhasil menyerap 2 lainnya, aku akan menjadi prajurit darah segera. Dan aku masih punya 1 lagi, ini hanya cukup untuk menyelesaikan misi pertama. Misi tingkat berbahaya memiliki total 2 misi. 1 untuk 10.000 poin dan lainnya untuk 100.000 poin. Dari kelihatannya, selama semuanya berjalan dengan baik dan penyerapannya berhasil, dia akan bisa mendapatkan 110.000 sekaligus. Hal pertama adalah untuk berhasil menyerap kristal. Luo Feng mengingat penyerapan pertamanya, dan tidak sepenuhnya percaya diri. Memperoleh semuanya tampak cukup mudah. Namun, bagi alam semesta virtual untuk menganggap keduanya sebagai misi tingkat berbahaya, tentu saja, ini ditujukan pada anggota inti tingkat alam semesta. Jika Luo Feng benar-benar tingkat alam semesta 9 tanpa klan Mosa, maka memperoleh kristal akan sangat berbahaya. Kanan. Aku masih memiliki 2 utusan dari kuil yang abadi, mata Luo Feng berkilau. Aku ingin tahu apakah mereka memiliki kristal sungai darah, sulit untuk mengatakannya. Luo Feng sudah tahu sebelumnya tentang Tao bulu murni dan kepemilikan kristal Rock Wind Xiong. Sedangkan untuk utusan, dia tidak tahu. Gelang luar angkasa utusan Yu ini, di dalamnya cukup besar. Luo Feng dengan hati-hati memeriksanya saat dia dipenuhi dengan antisipasi. Dia tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kaget dan tidak percaya. Tampaknya tidak mungkin, tidak mungkin. Apakah aku benar-benar beruntung? Luo Feng membalik tangannya, di dalamnya kotak kayu hitam muncul.
Luo Feng menahan napas dan dengan hati-hati membukanya. Kemudian kotak itu dibuka. Di dalamnya kristal-kristal sungai darah diatur dengan cermat dan ditempatkan dengan rapi. Kotak itu hampir terisi penuh dengan kristal. Mata Luo Feng bersinar dari pandangan itu, dengan cermat menghitungnya. Ada 10 kristal sungai darah. 10 kristal sungai darah. Luo Feng tidak bisa mempercayainya. Bahkan jika utusan ini ingin menyerap kristal untuk menjadi prajurit kulit hitam yang legendaris, dia hanya akan membutuhkan 10. Juga, orang-orang dengan ambisi seperti itu tidak mungkin belum mencoba untuk menyerapnya, dan dia sudah menjadi prajurit penguasa domain tingkat 9. Utusan Yu itu memang telah menyerap kristal sebelumnya. Dia benar-benar membawa 10 kristal bersamanya, sungguh keberuntungan bagi aku. Luo Feng tiba-tiba berpikir, pemindaian energi roh aku sebelumnya menemukan selembar kertas di bagian bawah kotak di bawah kristal. Di dalam kotak, di bawah kristal yang ditempatkan dengan rapi, memang ada kertas. Bahannya dari emas dalam warna gelap. Di atasnya ada kata-kata yang rumit. Kata-katanya tampak rumit, namun detailnya sangat sederhana. Siyong, ini adalah 10 kristal yang kamu butuhkan. Cukup untuk jangka pendek, gunakan sesuai kebutuhan. Ingat apa yang kamu janjikan kepada aku percaya kamu adalah orang yang cerdas dan tidak akan menipu aku. Hanya surat pendek. Segera setelah Luo Feng membaca surat itu tertawa, jadi 10 kristal ini bukan utusan. Tapi ini Siyong. Siyong, bukankah dia pemimpin kota dunia? Dengan status penguasa sektor, mendapatkan 10 kristal ini seharusnya menjadi hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Bahkan para penguasa domain bisa mendapatkan beberapa kristal. Oleh karena itu, bagi penguasa sektor mendapatkan 10 sekaligus, itu tampak normal. Siyong, kristal-kristal sungai darahmu menjadi milikku sekarang. Dengan pikiran panjang, Luo Feng menyimpan kristal itu di dalam cincinnya. Aku sudah punya 13 sekarang. Aku ingin tahu apakah utusan lainnya akan memberi aku kejutan lain. Luo Feng membalik tangannya, sebuah cincin tembus cahaya muncul di tangannya. Ini adalah item penyimpanan utusan Mo. Segera, energi rohnya menembus dan mulai mencari. Dengan pencarian ini, ya Tuhan, tiba-tiba Luo Feng terkejut. Tidak mungkin. Ini seperti melihat hantu. Luo Feng terkejut. Babata. Pikiran Luo Feng masuk ke cincin penyimpanannya untuk menghubungi Babata. Babata bertanya dengan malas, apa yang terjadi dengan Luo Feng? Di dunia sungai darah ini tanpa teknologi apapun, untuk apa kamu membutuhkanku? Tunggu sebentar, pikir Luo Feng, segera mengeluarkan benda yang tidak bisa dipercaya dari cincin luar angkasa utusan Mo, dan benda besar berdiameter 100 meter muncul di dalam awan, itu adalah kapal alam semesta abu-abu gelap. Ya, kapal semesta. Babata, simpan kapal ini dalam ruang penyimpananmu dan pelajarilah untukku. Berapa lama kapal ini ada? Ucap Luo Feng seraya bertanya. Kapal semesta. Babata juga terkejut dan menyimpan kapal itu di dalam ruangnya. Tunggu sebentar, aku akan memindai itu. Saat waktu menunjukkan malam hari. Luo Feng masih berdiri di awan, dan masih sangat terkejut. Sebagaimana rincian dari perusahaan virtual semesta, telah menyatakan dengan sangat jelas untuk tidak pernah mengeluarkan item teknologi. Saat seseorang ditemukan, itu berarti kematian. Namun setelah menemukan kapal alam semesta, dari seorang utusan dari cincin ruang angkasa abadi. Reruntuhan dewa kuno, itu berasal dari berapa triliun tahun yang lalu. Kapal alam semesta dari masa lalu tidak bisa rusak selama itu, kecuali itu kapal kelas E atau F. Namun, tingkat kapal itu tidak akan mendarat di tangan utusan domain, dan Luo Feng merasa bahwa kapal ini sangat normal. Luo Feng, aku sudah memindai itu, teriak Babata. Luo Feng mempertahankan hubungan mentalnya dengan Babata dan bertanya, apa hasilnya? Aku bisa memastikan bahwa benua sungai darah ini memiliki beberapa kemajuan di sisi teknologi. Kapal semesta ini seharusnya dibangun kurang dari 500.000 tahun yang lalu, dan itu sangat buruk. Jika dibandingkan dengan kapal lain di alam semesta, itu akan dianggap sebagai nilai A. Butuh waktu sangat lama untuk berakselerasi ke kecepatan cahaya, Babata menjelaskan. Mendengar itu Luo Feng mengerutkan keningnya. Di mana kamu menemukannya? Tanya Babata. Di dalam lingkaran luar angkasa utusan kuil abadi, kata Luo Feng. Benar, baju besi yang dikenakan para utusan itu, adalah baju besi genetik.
Utusan dari kuil abadi. Tampaknya benar, Luo Feng, kamu harus tahu kemudian ketika penguasa sektor menerobos ke kematian, jiwa mereka akan berevolusi. Otak jiwa dan kecepatan perhitungan mental yang abadi tidak akan kalah dari komputer kuantum. Dasar-dasar asli dari benua Sungai Darah, jika mereka memperoleh sisa-sisa dari pejuang perusahaan virtual semesta, seperti beberapa komputer kuantum, kapal alam semesta, atau yang lainnya, mereka dapat mempelajarinya dengan sangat baik, jelas Babata. Luo Feng terkejut. Benar, perhitungan kesadarannya sendiri sudah menakutkan. Karenanya, perhitungan jiwa yang abadi pasti tidak akan berada di bawah komputer kuantum. Mungkin karena kurangnya banyak bahan di dunia Sungai Darah, mereka tidak dapat membuat mesin khusus. Jika tidak, yang abadi ini, dengan kehebatan analitisnya, tidak akan kesulitan menciptakan dan merevolusi teknologi di sini. Atau mungkin, kuil abadi tidak berharap masa benua bisa menggunakan teknologi ini. Atau mungkin, perusahaan virtual semesta mencegat mereka secara diam-diam. Ngomong-ngomong, Luo Feng terlalu malas untuk memikirkan semuanya. Aku sudah mendapatkan banyak uang kali ini. Luo Feng segera meninggalkan keempat mayat itu untuk dibuang dan menyerahkan 4 barang penyimpanan kepada Babata. Babata, ada banyak harta karun dan barang di penyimpanan barang mereka. Aku tidak memiliki pemahaman tentang harta benua Sungai Darah. Bantu aku menyortirnya dan lihat apakah ada kejutan lain. Tidak masalah, serahkan padaku. Babata adalah AI hidup, kecepatan perhitungannya jauh melebihi AI normal. Bahkan makhluk abadi, mereka tidak perlu dibandingkan dengan kecepatan penyelesaian masalahnya. Terima kasih. Sebentar lagi aku akan menghubungi kamu. Menurut kamu, berapa lama kamu perlu mengatur semuanya? Luo Feng bertanya. 5 menit sudah cukup, jawab Babata. Baiklah. Luo Feng segera bergegas turun dari udara. Pada larut malam, di dalam hutan belantara yang luas, Luo Feng ada di dalamnya sedang berlatih, secara bersamaan merasakan efek kristal Sungai Darah. Kembali ketika dia menyerap yang pertama, itu memang sangat mengejutkan. Misteri kristal, terutama perpaduannya dengan energi alam semesta, bersama dengan peningkatan kekuatannya dengan serangan awal yang diinfuskan sangat memikat. Juga saat digunakan, ukiran merah darah akan muncul di dada seseorang, mirip dengan skala sisik binatang bertanduk emas. Hanya saja, ini lebih sederhana dan lebih lemah. Mengapa aku merasa bahwa misteri kristal Sungai Darah tidak berhenti pada penyatuan yang lebih baik dengan energi alam semesta? Kristal Sungai Darah seharusnya masih memiliki 1 poin lagi. Itu tadi, adalah perubahan fisik. Ketika aku menyerapnya, aku menjadi manusia, kemudian binatang bersisik, dan bahkan seperti robot setelahnya. Perubahan itu keras, namun ketika mereka berakhir, aku tidak bisa melakukannya lagi. Luo Feng mengerutkan keningnya. Namun aku masih merasa bahwa kristal itu masih memiliki sifat yang lebih spesial. Aku mungkin akan tahu setelah menyerap kristal kedua dan ketiga. Luo Feng terhubung secara mental ke Babata, siap untuk menyerap kristal berikutnya setelah berkomunikasi. Babata, bagaimana menyortir item dari 4 item penyimpanan? Apakah ada harta? Luo Feng berkomunikasi secara mental. Tidak ada harta. Namun, ada sesuatu yang harus kamu lihat, Babata menekankan. Barang apa? Ucap Luo Feng seraya ingin tahu. Babata membuang item, itu adalah item seperti permata. Ini adalah alat komunikasi komputer kuantum sederhana. Babata berkata, sama seperti komunikator pergelangan tangan yang kamu gunakan di bumi. Penghubung. Di benua besar seperti benua Sungai Darah, bahkan jika sinyal bergerak dengan kecepatan cahaya, yang 300.000 km per detik, dari satu ujung ke sisi lain dunia saja adalah 1 triliun km, bagaimana ia akan mencapai tempat lain secara instan? Luo Feng menggelengkan kepalanya, mereka tidak memiliki jaringan alam semesta virtual. Alat komunikasi ini bukan pengirim pesan instan, tetapi dibuat untuk komunikasi jarak jauh. Bahkan jika kecepatannya lambat, itu masih lebih cepat daripada orang yang terbang. Babata berkata, dan yang tragis adalah, Luo Feng, ketika kamu membunuh utusan tampan itu sebelumnya, utusan lain telah mencatatnya dan mengirimkannya ke orang yang disebut Xiong. Ekspresi Luo Feng sangat berubah. Ini adalah kelemahan teknologi. Xiong adalah pemimpin kota dunia dari sisi dunia ini. Menurut tingkat alam semesta, dia adalah penguasa sektor.
Binatang bertanduk emas dan klan Mosa hanya berada di tingkat penguasa domain 6, dan perbedaan terbesar antara penguasa domain dan penguasa sektor adalah kemampuan untuk melepaskan kekuatan dunia. Mereka mampu mengendalikan dunia di dalam diri mereka untuk memungkinkan kekuatan mereka mencapai tingkat yang mengejutkan, membuat perbedaan antara penguasa domain level 1 dan penguasa sektor level 1 sangat besar. Bertemu Xiyong sekarang akan benar-benar bunuh diri. Luo Feng mengerti. Berkomunikasi dengan Babata, bahwa Xiyong adalah pemimpin kota dunia dari sisi ini, menurut kamu apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Meskipun dia sudah punya rencana, menanyakan Babata masih bagus. Lagi pula pengalaman Babata dalam memecahkan masalah jauh lebih luas. Larilah, cepat dan lari, semakin jauh semakin baik. Kata Babata, karena dia adalah pemimpin kota dunia dari sisi ini, maka jarak dari kota dunia ke kota gundukan Swallow harus sekitar 100 juta km. Dengan kecepatan ringan, 300.000 km per detik, pesan itu akan memakan waktu sekitar setengah jam baginya untuk menerima. Namun jika dia menggunakan kecepatan tertinggi untuk bergegas. Kecepatan tertinggi, Luo Feng mengerutkan kening. 100 juta km masih akan memakan waktu lama di sektor penguasa. Bahkan dua penguasa domain memiliki sebuah kapal, penguasa sektor itu pasti akan memiliki satu juga. Kapal alam semesta yang hampir tidak mencapai kecepatan cahaya di benua Sungai Dara akan memungkinkannya 3 jam untuk mencapai di sini. Kata Babata, namun ketika aku membunuh utusan kuil abadi, aku selalu mengenakan topeng. Kata Luo Feng, jangan mengandalkan keberuntungan. Gundukan burung walet hanya sebesar itu. Bagaimana kamu tahu jika saat ini orang lain sudah memperhatikan kamu? Ingat, selama ada sedikit bahaya, jangan ambil risiko. Juga, jangan memandang rendah penguasa sektor manapun, kata Babata. Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan, kamu bisa memutuskan sendiri. Kamu mengatakan bahwa aku mungkin telah terkena. Luo Feng mengerutkan kening. Setelah mengetahui tentang utusan Mo, yang mengirim rekaman dia membunuh utusan lain untuk Xiyong, Luo Feng segera memutuskan untuk pergi. Jika dia terbang keluar dari 18 tingkat awan dan duduk di kapal otomatnya, siapa yang akan dapat menemukannya? Satu-satunya adalah, meskipun dia sendiri aman, bagaimana dengan Nabu dan Nake? Jika dia benar-benar terbuka, maka keduanya pasti akan terpengaruh. Keluarga Na kecil, melawan penguasa sektor yang mengamuk, akan langsung dihancurkan ke tanah. Bagaimana dengan keluarga Na? Tanya Luo Feng. Apa keluarga Na? Tanya Babata ingin tahu. Luo Feng dengan cepat memberikan ringkasan singkat tentang apa yang terjadi sebelumnya. Itu memang merepotkan. Hubungan keluarga Na dengan kamu, meskipun sangat sedikit orang yang mengetahuinya dan itu tidak terlihat, dengan kemampuan penguasa sektor, dan ini menjadi wilayahnya, memeriksa dan mencari tahu tidak akan sulit. Bagaimana dengan cara ini, Luo Feng, kamu dapat bergegas ke kota Swallow Mound sekarang dan bertemu ayah dari keluarga Na. Biarkan mereka memutuskan sendiri apakah mereka ingin pergi dengan kamu atau tetap di kota Swallow Mound. Jika mereka datang bersama kamu, kamu dapat membawa mereka berdua ke sisi dunia yang berbeda. Sisi dunia yang berbeda di benua ini sama seperti negara kamu. Mereka kompetitif dan berperang. Jika mereka melarikan diri ke sisi lain, bahkan Xiyong tidak akan dapat menemukan mereka di lautan manusia yang luas ini. Luo Feng mengangguk, kalau begitu mari kita lakukan itu. Dia tidak bisa peduli tentang menyerap kristal Sungai Darah saat ini. Menyerapnya setelah masalah terselesaikan, masih tidak akan terlambat. Luo Feng merobek langit ke awan, dengan cepat mencapai kota gundukan Swallow dengan kecepatan yang mengejutkan. Walau kota Swallow Mound, malam itu ramai dengan aktivitas. Na Mansion, apa yang terjadi beberapa hari ini? Pertama tetua dari keluarga bulu murni sudah mati, sekarang bahkan rumah pemimpin kota telah menjadi medan perang. Nabu berdiri melawan pagar di lantai 3 rumahnya, bersandar dan menatap rumah pemimpin kota yang jauh. Nabu, masuklah. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Nabu terkejut. Meskipun dia terkejut, dia berbalik dan berjalan masuk dan melihat pemuda berambut hitam lapis baja duduk di sana. Nabu curiga, ini larut malam, apa yang telah membawa prajurit misterius ini ke rumahku? Tuan Feng. Nabu membungkuk. Tunggu sebentar. Luo Feng duduk di sana. Pintu di bawah berderit terbuka dan langkah kaki terdengar menaiki tangga.
Dengan sangat cepat, Nake muncul juga dan bergegas ke rumah. Melihat Luo Feng, dia berkata dengan gembira, "Kakak Feng, kamu sudah datang. Mengapa kamu memanggil aku untuk datang?" Nabu bahkan lebih curiga, mengapa prajurit misterius ini mengumpulkan mereka berdua. "Waktu adalah esensi sekarang. Aku tidak akan melalui formalitas dengan kamu juga, aku akan memberi kamu ringkasan singkat dari situasinya," ucap Luo Feng menekankan. Nabu terkejut, dan berkata, "Tuan Feng, tolong bicara." Luo Feng dengan cepat menjelaskan kepada mereka tentang situasi itu. Wajah Nabu menjadi lebih pucat saat dia mendengarkan, benar-benar terkejut. "Tuhanku, pemimpin keluarga bulu murni, tetua, jenderal keluarga Rokuin, pemimpin kota, bahkan 2 utusan khusus, mereka semua dibunuh oleh prajurit misterius di hadapan mereka. Utusan dari kuil abadi. Prajurit misterius ini terlalu menakutkan." Wajah Nabu pucat, dan Nake kecil juga terpana, ini semua adalah tokoh legendaris. "Begitulah, Nake, Nabu, kamu pilih." Luo Feng menekankan, "Untuk tetap di kota Swallow Mound atau izinkan aku membawa kalian berdua pergi. Jika kamu tinggal di sini, ada kemungkinan besar terekspos." Nabu mengerutkan kening, dalam benaknya dia menghitung. Pikiran Nake juga berantakan. Luo Feng duduk di kursi menatap ayah dan putranya, dan merasa agak bersalah terhadap mereka. Jika itu bukan untuknya, keduanya mungkin akan bisa menjalani kehidupan yang sangat normal. Namun, karena kedatangannya, keluarga Na dengan demikian terseret ke dalam bahaya itu sendiri. Nabu mengertakkan gigi. "Apakah kamu sudah memutuskan?" Luo Feng memandang Nabu. "Benar." Nabu mengangguk. "Aku siap untuk tinggal di sini di kota Swallow Mound, menjalani kehidupan normal aku. Namun, aku berharap agar Tuan Feng mengambil anak aku dan meninggalkan kota Swallow Mound." "Ayah." Mata Little Nake menjadi merah. Dia berteriak, "Aku tidak ingin meninggalkanmu. Jangan ribut." Nabu meraung. "Ayah." Little Nake hampir menangis. Luo Feng diam-diam menyaksikan adegan itu, dia hanya bisa tetap diam. "Tuan Feng, harus seperti ini. Aku percaya itu karena kontak aku dengan kamu sangat minim. Juga, jadi bagaimana jika kita saling mengenali, kita baru bertemu 2 atau 3 kali. Itu tidak bisa dianggap sebagai hubungan yang mendalam. Itu dan pemimpin dunia kota tidak harus bisa mengetahui siapa pembunuhnya." Nabu tersenyum, "Yang paling penting adalah, aku tidak tahan." Mata Nabu dipenuhi dengan kesedihan, "Aku tidak tega meninggalkan bisnis keluargaku." Luo Feng mengangguk. "Nabu, untuk keselamatanmu, sebelum aku pergi, aku akan menggunakan teknik jiwaku untuk menghapus ingatanmu malam ini. Kemudian bahkan ketika orang lain menggunakan teknik jiwa untuk menginterogasi kamu, mereka tidak akan dapat menemukan apapun." Itu bagus, itu bagus." Nabu mengangguk, mengikuti yang muncul dari kerinduan di wajahnya. "Tuan Feng, bisakah kamu meninggalkan aku dan Nake sebentar?" "Tidak masalah." Luo Feng berjalan keluar dari rumah ke ruang kerja di samping dan menunggu dengan sabar. Luo Feng merasakan perasaan pahit di dalam. Di dalam rumah, Nabu dan Nake mengucapkan selamat tinggal. "Jangan menangis." Nabu tersenyum dan menatap putranya. "Ayah, ayah." Little Nake menangis dengan marah. Dia tumbuh dengan dimanjakan oleh ayahnya, namun ketika saatnya untuk berpisah, dia tidak tahan untuk pergi. Kita harus selalu melihat hal-hal dari perspektif yang berbeda. Nabu menatap anaknya dengan serius. "Nake, selalu ada sisi baik dan buruk untuk semuanya. Bagi kita untuk bertemu Tuan Feng kali ini, mungkin tampak seperti bencana karena kita harus berpisah, tetapi kamu harus mengerti, Tuan Feng ini dapat dengan mudah meninggalkannya sendiri. Tapi dia sengaja datang mencari kita, apa artinya? Itu berarti dia menyukai kita, dan dia minta maaf tentang ini. Keberuntungan dan kemalangan terhubung. Ini mungkin bencana bagi keluarga Na, itu juga kesempatan bagi keluarga kita untuk bangkit." Mata Nabu berkilau, benua sungai darah, setiap hari puluhan juta orang mati dan tak terhitung lagi mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk sekadar menemukan guru yang kuat. Tuan Feng ini adalah prajurit yang absolut. Tidakkah kamu dengar, bahkan tetua dari keluarga bulu murni, pemimpin kota kami, dan 2 utusan khusus dari kuil abadi semua dibunuh olehnya. Tingkat kekuatan mengerikan apa ini? Di benua ini, kekayaan bukanlah apa-apa. Hanya kekuatan yang nyata. Nabu memandang Nake, "Kamu memiliki harapan untuk menjadi pejuang absolut di benua besar ini.
Di masa depan, kamu bahkan dapat menjadi pemimpin seluruh wilayah, mengendalikan kehidupan triliunan orang. Naka terkejut. Ingat, ini kesempatan bagus, raih. Nabu memandangi putranya. Setelah aku mati, aku akan memiliki wajah untuk bertemu leluhur keluarga Nakita. Paham. Mata Naka berair, namun dia mengangguk dengan ganas. Bagus sekali. Nabu tersenyum. Dia menggosok kepala putranya dan dengan lembut memeluknya, berkata dengan lembut, kekhawatiran terbesar ayahmu adalah putranya. Keluarga Nakami tidak memiliki kekuatan militer yang cukup. Sama seperti keluarga Yu, tanpa kekuatan apapun, mereka harus dicabut dalam semalam. Aku mengkhawatirkanmu. Kepribadian kamu berbeda dari aku bisa membangun bisnis, tetapi kepribadian kamu, sekarang tidak apa-apa, aku tidak perlu khawatir lagi. Naka hanya bisa menangis dalam pelukan ayahnya. Setelah beberapa saat, di dalam gedung, Luo Feng berdiri di depan Nabu, menekankan, aku akan menghapus ingatanmu malam ini. Setelah itu, kamu bahkan tidak akan tahu kemana putra kamu pergi. Silakan, jika aku tidak tahu, tidak ada cara bagi orang lain untuk mengetahuinya. Nabu tersenyum dan mengangguk. Luo Feng mengangguk. Segera seutas energi roh menyerbu jiwa Nabu. Ingin menganalisis dan menelan ingatan seseorang itu sulit. Teknik pencarian jiwa yang normal lebih sulit, menghancurkan namun mudah. Cukup menyeka bagian dari memori itu sangat mudah. Ini bahkan dapat dicapai hanya melalui hipnosis, itu saja sudah cukup untuk meninggalkan jejak dan menyegel ingatan. Sebagai murid Master Jiwa Huyanbo, tingkat operasi ini tidak memiliki kesulitan untuk Luo Feng. Setelah beberapa saat, apa yang terjadi? Kepala Nabu kabur, melihat sekeliling rumah yang kosong dan mendapati dirinya duduk di ruang kerjanya. Apakah aku baru saja tertidur? Nabu benar-benar lupa dengan apa yang terjadi sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu bahwa putranya sudah meninggalkan kota Swallow Mound dengan Luo Feng. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.